Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian ikhtiar menuju khusyuk dan tema kita kali ini adalah makna takmin. Apa itu takmin? Takmin adalah mengucapkan amin. Dari kata ammana. Ammana yu'amminu takminan. Jadi mengucapkan amin itu bahasa adalah takmin. Dan mengucapkan amin itu dibaca setiap kali selesai mengucapkan atau membaca doa. Oleh karena surah Al-Fatihah mengandung permintaan, yakni mengandung doa, maka disyariatkan juga di sini untuk mengucapkan amin. Ya. Nah, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan takmin ini. Setelah itu nanti kita tutup dengan pembahasan maknanya. Jadi membahas maknanya di terakhir ya. Kita bahas dulu beberapa poin-poin penting terkait dengan mengucapkan amin ini. Disyariatkan setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca amin. Dan syariat ini dinyatakan dalam hadis sahih, bahkan mutawatir. Jadi hadis yang mensyariatkan membaca amin setelah surah Al-Fatihah itu mutawatir, bukan hanya sahih. Ya, misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautahu." Dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah membaca amin setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini adalah dasar syariatnya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah, dan ketika Rasulullah mencontohkan hal ini, maka bisa kita yakini bahwa hal tersebut adalah syar'i, bahwa hal tersebut adalah mencerminkan kehendak Allah. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, itu ada kisah yang menunjukkan bahwa bacaan amin ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Dari Abu Maisarah, anna Jibril alaihi salam aqra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatihatal Kitab, falamma qala waladdallin qala qul amin, faqala amin. Bahwasanya malaikat Jibril saat mengajarkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika sudah sampai pada lafadz waladdallin, maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ucapkan amin. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa ucapan amin itu diajarkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari mana? Tentu saja diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin malaikat Jibril mengarang-arang sendiri. Oleh karena itu, mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah mencerminkan kehendak Allah. Kita bisa meyakini bahwa Allah itu suka kalau kita membaca amin selesai membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan diriwayatkan Rasulullah konsisten mengucapkan amin ini. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, beliau selalu membaca amin. Ini ada riwayat sahih dari Ali,
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala waladdallin qala amin. Dari Ali beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkata waladdallin maka beliau mengucapkan amin. Ya, ini menunjukkan konsistensinya Rasulullah mengucapkan amin ini. Ya, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah secara konsisten itu tandanya penting sekali. Ya, tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu secara konsisten, secara terus-menerus, secara ajak kalau itu bukan perkara yang penting dan tidak termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin. Ya, jadi ketika amin selalu diucapkan Rasulullah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka hal ini menunjukkan di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang penting dan termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau begitu bagaimana hukum mengucapkannya berdasarkan dalil-dalil ini tadi? Apa hukum mengucapkan amin itu? Apakah dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa amin itu wajib hukumnya? Sehingga kalau orang misalnya membaca surah Al-Fatihah tidak diakhiri dengan amin, berarti enggak sah bacaannya, sehingga enggak sah sholatnya, misalnya. Ataukah tidak wajib status membaca amin itu? Sunnah saja misalnya. Mana yang benar? Nah, jawabannya adalah hukum mengucapkan amin itu sunnah. Baik dibaca sesudah membaca surat Al-Fatihah maupun selain Al-Fatihah saat berdoa. Ya. Jadi membaca amin itu disunnahkan selesai membaca Al-Fatihah maupun selain Al-Fatihah. Yakni saat membaca doa. Nah, setiap doa itu dia tutup dengan lafaz amin. Saat membaca surah Al-Fatihah itu juga tidak dibedakan apakah dibaca di dalam sholat ataukah di luar sholat. Semuanya disyariatkan untuk membaca amin. Ya, gitu. Ini yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Beliau mengatakan, yustahabbu likulli man qara'a al-Fatihah fi shalah aw kharij as-shalah an yaqula aqiba faraghihi minha amin. Disunahkan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat untuk mengucapkan sesudah selesai mengucapkan amin. Ya, jadi ini hukumnya ya. Jadi hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau misalnya orang baca Al-Fatihah sampai lupa misalnya, lupa membaca amin, maka tetap sah sholatnya. Meskipun telah melewatkan kebaikan dari lafaz yang direkomendasikan itu. Pertanyaan berikutnya adalah gimana redaksi amin itu? Nah, redaksi amin itu bisa dibaca dengan sejumlah cara. Yang pertama adalah dibaca seperti lafaz Yasin. Ya, berarti wazannya fa'il, gitu ya. Yasin berarti bacanya amin. Ini yang paling umum ya, yang paling umum, yang paling populer dan memang itu yang terbaik. Dibaca amin. Boleh juga dibaca seperti yamin. Jadi membaca amin, itu enggak salah. Saya jadi teringat ada sebagian orang yang pernah buat tulisan makna-makna apa lafaz-lafaz yang mirip dengan amin terus menyalahkan beberapa lafaz, di antara yang disalahkan adalah jika dibaca amin. Nah, itu tidak benar. Jadi membaca amin itu bisa dibenarkan secara bahasa, ya. Termasuk juga dibolehkan membaca dengan mentasydidkan mim. Misalnya amin. Nah, amin itu boleh secara bahasa boleh, meskipun sebagian ahli bahasa mengingkari itu ya, menyalahkan, tetapi yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu termasuk variasi bacaan amin yang diperbolehkan. Amin. Gitu ya. Nah, itu beberapa redaksi cara mengucapkan amin. Yang paling aman, yang paling fasih, yang paling umum adalah amin. Gitu ya. Nah, harokat nunnya itu mabni fathah. Jadi kalau dibaca lengkap itu lafadznya amin. Nah, begitu ya. Amin. Andai kan tidak dibaca dengan wakaf itu mengucapkannya amin. Nah, seperti kata aina.
Aina itu kan mabni fathah, artinya huruf terakhir selalu fathah, tidak pernah berubah dari fathah. Ya, oke. Bagaimana jika menambah redaksi? Ya, kata Asy-Syafi'i, menambah redaksi misalnya ditambah amin rabbal alamin, itu baik saja. Tidak masalah itu ya. Misalnya setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin rabbal alamin, begitu tidak masalah. Ditambah begitu. Di sebagian masyarakat itu ada yang nambahi rabbighfirli, gitu ya. Rabbighfirli, kadang ditambah lagi rabbighfirli wali walidayya amin. Ada yang mungkin sebagian antum kalau sholat jamaah atau apa mungkin barangkali pernah mendengar ada sebagian kanan atau kiri yang selesai imam membaca waladhdallin enggak langsung amin tapi diawali dengan doa rabbighfirli amin atau rabbighfirli wali walidayya amin. Ini kalau menurut Al-Baihaqi itu disebutkan dalam riwayat beliau di As-Sunan Al-Kubra. Nah, itu ada riwayat dari Wa'il bin Hujr. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengatakan Rabbighfirli amin. Nah, cuma riwayat ini dikritik oleh Az-Zahabi sebagai riwayat yang mungkar, gitu ya. Jadi dari sisi riwayatnya tidak kuat. Nah, cuma kalau ijtihadnya Asy-Syafi'i, penambahan lafaz semacam itu selama berupa zikir, maka itu tidak disalahkan. Sifatnya zikir, karena sholat intinya kan zikir ya, mengingat Allah, maka beliau mengatakan kana hasanan, gitu ya. Tambahan Rabbal Alamin itu disebutkan di kitab itu begini, fa in qala amin Rabbal Alamin kana hasanan. Kalau dia itu mengucapkan amin Rabbal Alamin, maka itu dihitung baik. Ya. Berapa kali mengucapkan amin? Mengucapkan amin cukup 1 kali saja. Gitu ya, cukup 1 kali saja. Itu yang paling umum yang didasarkan pada zahirnya hadis. Tapi memang ada hadis riwayat At-Tabarani di Al-Mu'jamul Kabir yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Jadi saat selesai baca Fatihah itu aminnya 3 kali. Misalnya redaksinya begini dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala fi shalah falamma faragha min Fatihatil kitab qala amin 3 marrat. Ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk melakukan salat. Kemudian ketika beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada orang baca amin 3 kali, nggak usah heran ya, karena ini ada dasarnya dalam riwayat ini. Dan itu dibenarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa membaca amin 3 kali selesai membaca surat Al-Fatihah itu bisa dibenarkan. Tapi umumnya para ulama mengkritik pemahaman semacam itu dengan mengatakan bahwa maksudnya 3 kali dalam hadis tersebut adalah Wa'il bin Hujr itu melihat Rasulullah dalam 3 waktu sholat yang berbeda, yang semuanya membaca amin saat selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi yang paling aman sih memang cukup 1 kali saja, karena itu yang dinyatakan dalam banyak hadis yang sahih. Ya. Dan membaca amin itu volumenya dikeraskan ya. Jadi bukan dibaca secara sir tetapi dikeraskan. Jadi sama seperti saat kita membaca Al-Fatihah dengan keras pada surat jahr, maka membaca amin juga dikeraskan. Itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu." Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika membaca waladhdallin maka beliau mengucapkan amin dan beliau mengeraskan suaranya. Jadi bukan sir ya. Ini berbeda dengan mazhabnya Hanafi yang membaca amin dengan suara pelan. Ya. Siapa yang membaca
apakah imam ataukah makmum atau keduanya membaca amin? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi imam maupun makmum disunahkan membaca amin. Jadi bukan hanya makmum saja ya. Kalau misalnya jadi imam sudah mengucapkan waladhdallin lalu kemudian diam membiarkan makmum membaca amin itu keliru. Jadi yang benar adalah imam disyariatkan membaca amin, makmum juga disyariatkan membaca amin. Gitu ya. Dan dikeraskan pada sholat-sholat yang jahar. Artinya membaca amin itu dikeraskan saat sholat subuh, saat sholat maghrib, dan saat sholat isya. Disunahkan juga membaca amin itu dibarengkan antara imam dengan makmum. Jadi usahakan imam dan makmum itu aminnya bareng, itu syariatnya ya. Seperti kata An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin, beliau mengatakan wa yastahabbu an yakuna ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu. Disunahkan imamnya makmum itu bersama dengan disunahkan aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya imam, bukan sebelumnya atau sesudahnya. Ya, jadi bareng, membarengi lah ya. Imam jangan terlalu cepat, makmum juga jangan terlalu lambat, dibarengkan. Fa'in fatahu ammana akibat ta'minihi. Kalau misalnya sampai luput, maka aminnya sesudahnya. Jadi misalnya imam itu mengucapkan amin, terus makmumnya terlambat mendengar itu misalnya, ya tetap baca amin meskipun tidak bareng dengan imam. Jadi disunahkan, tapi tidak membatalkan sifatnya. Oke. Sekarang kita membahas tentang keutamaannya. Apa keutamaan membaca amin itu dalam surat Al-Fatihah? Ya, keutamaan yang pertama adalah membaca amin itu akan membuat permintaan kita itu dijamin dikabulkan di surat Al-Fatihah itu. Ya. Ya. Apa dalilnya? Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah." Kalau imam itu mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kalian para makmum ucapkan amin, maka pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, apa sih doa yang dibaca di surat Al-Fatihah itu? Ya, jawabannya adalah doa yang dibaca dalam surat Al-Fatihah itu adalah minta petunjuk. Ya, lafadznya kan gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya hal terpenting dalam hidup itu petunjuk itu. Makanya diminta. Diminta sampai 17 kali dalam sehari. Hal terpenting dalam hidup itu bukan kekayaan ya. Bukan pekerjaan yang mapan, bukan. Bukan anak yang banyak, bukan popularitas, bukan. Bukan kekayaan materi, bukan. Yang paling penting dalam hidup adalah petunjuk. Huda, hidayah. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena percuma orang kaya tapi dibenci Allah. Kan banyak itu, kaya dibenci Allah. Seperti Korun misalnya. Kaya tapi dimurkai oleh Allah. Percuma punya kekuasaan tapi masuk neraka. Seperti Fir'aun misalnya. Percuma cantik atau tampan tapi masuk neraka. Seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ya, karena itu yang paling penting dalam hidup adalah hidayah. Makanya kita diperintahkan untuk memintanya. Bahkan kita diajari Allah supaya meminta hidayah itu minimal 17 kali dalam sehari. Itu kalau hanya membatasi diri sholat wajib ya. Itu minimal 17 kali dalam sehari. Seakan-akan juga ada ajaran implisit kepada kita bahwa kita itu akan diuji dengan kesesatan paling tidak 17 kali dalam sehari. Maksudnya kesesatan bagaimana? Maksudnya bukan kesesatan yang levelnya murtad begitu enggak ya. Orang kalau dia itu menyimpang dari jalan Allah sebenarnya sudah sesat dia. Sesat secara bahasa lah, salah jalan. Menyimpang dari jalan Allah. Jadi misalnya kayak misalnya melihat aib orang lain. Nah, itu gimana sih menurut petunjuk Allah?
menurut petunjuk Allah kalau melihat aib orang lain adalah berusaha menutup mata, pura-pura tidak tahu. Selama orangnya itu memang aibnya itu tidak dilakukan terang-terangan, kan begitu. Tetapi kita kadang digoda untuk penasaran dan justru malah memata-matai aib orang lain. Nah, saat kita melakukan kemungkaran semacam itu secara bahasa kita disebut dengan tersesat, salah jalan, karena nggak mengikuti jalannya Allah. Berarti mengikuti as-siratal mustaqim, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kumpul-kumpul sama teman misalnya. Lalu kemudian salah satu orang menggunjing. Nah, kita punya pilihan di situ, mengingatkan supaya temannya nggak menggunjing, atau kita malah larut mengikut menggunjing. Kalau kita mengingatkan, berarti kita masuk mengikuti jalan yang lurus. Tapi kalau misalnya kita malah larut ikut menggunjing, saat itu kita disebut tersesat. Mengikuti jalannya setan. Nah, gitu ya. Jadi jangan salah paham, maksudnya ada potensi disesatkan minimal 17 kali dalam sehari itu bukan sesat bermakna murtad, tidak. Itu dolalah kubro ya, kesesatan yang nyata, kesesatan terbesar kalau sampai murtad. Tapi setiap mukmin itu diuji dengan salah jalan setiap hari itu dalam banyak hal. Diuji salah jalan dalam keluarganya, dalam lingkaran pertemanannya, dalam lingkungan kerjanya, ya, bahkan saat buka HP pun juga diuji dengan kesesatan begitu ya, menggunakan HP-nya dengan benar ataukah tidak. Bahkan saat sendiri di kamar sedang merenung pun itu juga diuji kesesatan. Ya, bagaimana itu? Ya misalnya suudzon pada orang. Diam di kamar sambil suudzon pada orang. Tersesat itu. Itu nempuh jalan yang keliru itu. Di sendirian di kamar sambil ujub mengagumi dirinya sendiri. Nah, itu juga menempuh jalan yang keliru. Ya. Makanya sekali lagi, yang paling penting dalam hidup itu yang kita minta pada Allah adalah as-siratal mustaqim. Bukan bermakna tidak boleh minta selain itu ya. Tidak begitu. Kita boleh minta apapun. Rasulullah itu juga berdoa banyak hal. Rasulullah itu minta supaya dihilangkan sifat malas. Rasulullah berlindung dari sifat kelemahan. Rasulullah berlindung dari cekikan hutang. Rasulullah berlindung dikuasai orang lain. Rasulullah berlindung dari sakit kusta. Ya, Rasulullah berlindung biar tidak gila. Berlindung dari penyakit yang buruk. Itu nggak masalah berdoa-doa kayak gitu. Nggak masalah. Justru itu menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah Maha memberi. Tapi kalau dari sisi doa apa yang paling kita butuhkan dan paling penting, maka jawabannya adalah hidayah. Nggak ada doa yang diwajibkan oleh Allah itu selain minta petunjuk. Doa lain di Quran pun itu hanya sunnah saja dibaca. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama misalnya, ya kan? Itu berdoa minta supaya memiliki pasangan-pasangan dan keturunan yang sejuk matanya. Itu kan cita-cita seluruh keluarga bahagia kan begitu ya. Pengen punya pasangan keluarga yang menyejukkan mata. Kan begitu. Itu juga dibolehkan, minta doa kayak gitu nggak masalah. Ya. Minta supaya konsisten di jalan Allah. Wasabbit aqdamana, teguhkan kaki kami. Maksudnya jangan sampai kita ini jadi pincang ya Allah jalannya. Jangan sampai kita terpeleset, jangan sampai kita itu keliru jalan. Iya, itu benar. Doa itu doa-doa yang baik. Ya. Di Quran diajari berdoa supaya kita itu minta kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kebaikan dunia kan banyak toh. Yang disenangi orang di dunia itu kan banyak toh. Kalau rezekinya lancar, bahagia. Punya utang bisa terlunaskan, bahagia. Lama nggak punya anak, lalu kemudian punya anak, bahagia. Sakit, kemudian sembuh, bahagia. Jadi kebaikan di dunia itu banyak dan diminta itu nggak masalah. Tidak masalah. Tapi yang paling penting dari seluruh permintaan itu, yang sampai diwajibkan Allah untuk dibaca setiap hari ya, minta hidayah itu. Itu yang paling kita butuhkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada jaminan. Apa jaminannya? Kalau selesai membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin, maka pasti akan dikabulkan. Nah, kalau nggak baca amin, nggak ada jaminan, nggak tahu. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Makanya ini keutamaan baca amin ya, jangan diremehkan. Membaca amin selesai Al-Fatihah itu ada jaminan pengabulan doa.
Bahkan bukan hanya surat Al-Fatihah ya, doa apapun itu kalau ditutup dengan amin, maka itu ada jaminan dikabulkan. Ya, ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Suatu saat Rasulullah itu keluar bersama sejumlah sahabat di sebuah malam. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat melihat seorang laki-laki yang serius banget berdoa, sungguh-sungguh banget. Dan mintanya pada Allah itu benar-benar luar biasa lah keseriusannya. Lalu kemudian Rasulullah berhenti mendengarkan doanya. Lalu kemudian beliau berkomentar, aujaba in khotama. Pasti dia akan dikabulkan kalau dia menutup doanya dengan kata tertentu. Aujaba in khotama. Pasti akan dikabulkannya kalau dia menutup doanya dengan kata tertentu. Maka kemudian bertanyalah seorang lelaki dari sahabat-sahabat Nabi tadi, bi ayyi syai'in yakhtim? Dengan kata apa wahai Rasulullah dia menutup doanya? Rasulullah mengatakan bi amin. Fa innahu in khatama bi amin faqad aujaba. Dengan kata amin. Ya, karena dia kalau sampai menutup doanya dengan kata amin, maka pasti dia akan dikabulkan doanya. Nah, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya baca surat Al-Fatihah, doa apapun kalau diakhiri dengan amin, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Keutamaan yang lain adalah malaikat ikut membaca amin. Ya, saat kita membaca amin dalam surat Al-Fatihah itu ternyata malaikat ikut membaca amin. Ini membantu kita untuk khusyuk juga ya. Jadi bayangkan kalau sholat itu, kalau mau sholat itu malaikat hadir loh. Itu ada hadisnya memang. Pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan begini. Malaikat itu selalu naik turun dari langit ke bumi. Ada yang jaga malam, ada yang jaga siang. Jadi kalau kerja itu kayak shift-shiftan begitu. Ada malaikat shift malam, ada malaikat shift siang. Nah, mereka yang datang di malam hari itu untuk menghadiri sholat-sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat maghrib, sholat isya. Itu dihadiri malaikat yang datang di malam hari. Yang datang di siang hari itu datang untuk menghadiri malaikat-malaikat untuk menghadiri sholat-sholat yang dilakukan di siang hari. Jadi subuh, zuhur, asar itu dihadiri. Jadi sakral banget ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan setiap mau sholat kayak begitu itu lebih terasa sebenarnya, lebih sangat membantu kekhusyuan. Jadi saat kita berdiri menghadap kiblat, ya, lalu kemudian kita membayangkan, merasakan bahwa oh saya saat ini tidak sendiri. Saya saat ini di belakang saya, di kanan kiri saya, dan di tempat manapun yang dikehendaki oleh Allah, di sana ada malaikat yang mengawasi dan mengikuti saya dalam melakukan sholat ini. Pada saat saya mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka malaikat mengucapkan amin secara serempak bersama-sama dengan saya. Wah, luar biasa itu. Kalau terasa betul luar biasa itu. Terasa khidmatnya ya. Terasa khidmatnya. Kita di acara pelantikan aja kan terasa khidmat ya ketika suasana dibuat tenang, dibuat tidak boleh berisik gitu ya. Nah, apalagi yang semacam ini. Malaikat menghadiri, mengikuti ucapan kita. Dan Nabi juga menjanjikan kalau sampai ucapan amin kita bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Nah, dari sini baru diketahui ya, momen-momen penghapusan dosa saat sholat itu kapan sih? Ternyata momen-momennya justru adalah saat mengucapkan amin. Rakaat pertama dihapus dosanya. Rakaat kedua dihapus lagi dosanya. Rakaat ketiga dihapus lagi dosanya. Rakaat keempat dihapus lagi dosanya. Bersih sudah. Jadi selesai sholat sudah bersih. Nah, ini yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari ya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Jika imam mengucapkan amin, maka kalian ikutlah mengucapkan amin.
Karena barang siapa yang ucapan aminnya bebarengan dengan ucapan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, itu keutamaan dari membaca amin dalam surat Al-Fatihah. Keutamaan yang lain adalah bacaan amin ini adalah ilmu dan amal yang membuat Yahudi dengki. Kok bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang membuat Yahudi dengki? Karena ada hadisnya ini. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Orang-orang Yahudi itu tidak dengki kepada kalian sebagaimana dengkinya mereka terhadap kalian dalam urusan salam dan mengucapkan amin. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih orang Yahudi kok sampai dengki dalam urusan amin? Ya, jawabannya adalah ternyata amin itu dulu ilmu eksklusif. Jadi amin itu dulu ilmu eksklusif. Tidak semua hamba Allah diajari amin itu ternyata. Kenapa? Karena begitu amin ini diketahui lalu dipraktekkan, terkabul doanya. Ternyata di zaman Bani Israel itu yang dapat ilmu eksklusif amin itu cuma Nabi Musa dan Nabi Harun. Umat Bani Israel itu nggak dapat ilmu ini. Lah kok ternyata di umat Nabi Muhammad dibuka ilmu itu diberikan kepada seluruh umat Islam. Bahkan dibaca terus pada saat sholat. Makanya dengki banget orang Yahudi dengan ini. Kok istimewa banget gitu loh. Karena kata-kata amin itu ya dikenal oleh mereka. Sehingga mereka dengki sekali dengan keutamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin ini. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas bagian yang terakhir ya. Apa makna amin itu? Makna amin adalah istajib. Istajib, kabulkanlah. Nah, dari kata istajabah. Jadi makna amin itu adalah istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Gampangnya begitu. Di umat-umat yang lain itu kan kata ini bukan hal yang baru ya. Jadi sudah familiar ya. Mereka nyebutnya amin misalnya. Ya. Nah, di kalangan umat Islam dalam bahasa Arab menyebutnya amin. Itu maknanya istajib. Pendapat yang lain ulama mengatakan maknanya adalah Rabbi fa'al. Ya Allah, lakukanlah. Nah, maknanya juga semakna dengan istajib. Ya Allah, lakukanlah. Maksudnya ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, penuhilah permintaan-permintaanku. Ya, ada lagi ulama yang berpendapat maknanya adalah la tukhayyib raja'ana. Janganlah kau kecewakan harapan kami. Nah, jadi mintanya ke Allah gitu. Amin itu bisa sebagian pendapat ulama mengatakan la tukhayyib raja'ana. Janganlah engkau kecewakan harapan kami. Jadi nuansanya menghibah-hibah ya. Sementara ada hadis Nabi kalau orang itu minta dengan cara menghibah-hibah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pendapat lain mengatakan maknanya kadzalika falyakun. Seperti itulah hendaklah terjadi. Nah, ini maksudnya ini maknanya juga semakna dengan doa juga ya, berharap supaya Allah mengabulkan seperti yang diminta. Oke. Baik, begitu ya. Itu ringkasan pembahasan tentang takmin ini. Nah, barangkali sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Mungkin pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Ustaz. Atau mungkin Ustaz, aku izin bertanya Ustaz. Lafaz amin ketika misal jamaah perempuan yang membaca itu apakah ikut dikeraskan atau bagaimana Ustaz? Ya, sama aja. Makmum laki-laki maupun perempuan, kalau bareng-bareng mengucapkan dengan suara keras sama aja. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Ada lagi? Oke. Saya kira sudah cukup ya, sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.